sanggup hanya akan tinggalkan kemaksiatan terkecuali bertolong oleh Allah untuk melaksanakan dan meninggalkan kedua perkara tersebut. Maka tidak ada sandaran yang semestinya akan sandarkan kepadanya kecuali hanya kepada Allah, yang memampukan dan yang melakukan taat Allah, yang memampukan dan yang meninggalkan maksiat kepada Allah. Maka jangan pernah bersandar kepada diri sendiri, karena kita juga makhluk. Jangankan bersandar kepada orang lain, membadro, menganggap bahawa ibadah yang ada hukumnya, menganggap kemampuan yang dapatnya sanggup, tidak. Tapi lihatlah ilmu, lihatlah amal, lihatlah pemahaman, lihatlah kemampuan, itu semuanya datang dari Allah. Sehingga waktu kalian lidahnya bahwa ilmu dari Allah, pemahaman dari Allah, kemampuan beramal dari Allah, kemampuan menjaga diri dari Allah, maka tidaklah dengan ilmu amal itu kita bisa berbangga diri, karena itu diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hanya kemampuan untuk melakukan taat dan tinggalkan maksiat kecuali dengan pertolongan Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Allah maha suci, suci daripada perkara-perkara yang hanya layak untuk tanisbatkan dan terapkan kepada Allah Ta'ala. Subhanaka, maha suci Engkau. To suci Allah, berarti dia nyebut to. To tinggi Allah, berarti dia rendah. To kuat Allah, berarti dia lemah. To mampu Allah, berarti dia hanya mampu. Maha suci Engkau ya Allah. Engkau suci daripada segala kekurangan, Engkau suci daripada sesuatu yang tidak layak disebutkan kepadamu, Engkau suci daripada sesuatu yang ada pada makhluk ini. Allah maha suci. La ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami, illa ma 'allamtana, kecuali ilmu yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Yang ucapannya berkali malaikat ketika Allah bersampat manusia, para malaikat dalam surga, Nabi Adam juga. Allah kepada Nabi Adam, kepada malaikat, malaikat disebut nama-nama bendanya. Ya Allah, Subhanaka, maha suci dari Allah. La ilma lana illa ma 'allamtana, kamu hanya ilmu yang jadi ubi, ilmu yang terbeli ya Allah. Kamu hanya teguh pada nama bendanya. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkau ya Allah itu yang maha mengetahui lagi yang maha bijaksana. Hakikatnya hanya ilmu hanya kecuali ubi yang ada Allah beri. Yang karena padanya ubi kerana ada Allah Ta'ala. Maka hanya layak seorang sombong karena ilmunya, hanya layak seorang sombong karena pengetahuannya, hanya layak seorang sombong karena pencapaian S1, S2, S3-nya. Karena itu hanya pemberian Allah semata, dan jika dia ingin mengambilnya akan hilang dalam seketika. Namun kalau puas tak S2S nya, tapi Allah hanya beri rezeki, dan hanya ayah pula batu, ayah jauh dah, dia tak bangga. Maka hakiki hanya ilmu hanya kecuali ubi yang ke Allah beri ilmu. Maka syukuri, mereka kejut syukuri ilmu itu. Cara syukur ilmu dua, an-nasyur wal amalu bihi. Cara syukur ilmu yang kena dua, dengan cara mengamalkan ilmu itu dan dengan cara menyebarkan ilmu tersebut. Dua. Yang diberi nikmat ilmu dari Tuhan, dua tu biarkan. Yang pertama beramal dengan ilmu yang kena itu, yang kedua sampaikan ilmu yang kena itu. Wajiban. Al-amalu bihi wan nasyru bihi. Beramal dengan ilmu yang kena, katanya sekaligus dia katanya sebarkan ilmunya, tajuk ilmunya urul lain. Ya, ini cara beramal dengan ilmu yang benar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bermula segala puji itu bagi Allah. Alladzi ja'ala da'wata ilal huda, Allah yang menjadikan dakwah kepada petunjuk, wa dilalata alal khairi, menunjuki kepada kebaikan, wan nasihatu lil muslimin, nasihat bagi muslimin,
min afdalil qurabat, termasuk sebahagian daripada pendekatan diri yang paling afdal. Kitab yang pada bacanya namanya kitab Nasaihud Diniyah. Kitab yang berisi tentang masalah nasihat-nasihat. Mungkin insyaAllah pada baca, ada pun malamnya baca itu. Pengarang kitabnya namanya Al-Allamah Syekh Abdullah Al-Haddad. Beliau seorang laki-laki kayaknya buta, kayaknya tepun mata, tapi kealiman beliau menghafal Al-Quran 30 juz. Beliau alim, beliau mampu mengarang kitab yang banyak. Banyak seorang ulama yang tepun mata, tapi kemampuan yang beliau miliki luar biasa. Kitab-kitab yang akan disusun di antaranya kitab yang ada bacanya. Isinya berupa hadis ayat, kemudian diuraikan oleh beliau makna ayat dan hadisnya. Jadi dari bukan kata pun ada lomba-lomba mengan, dum-dum mengan, tapi menang lebih dengan itu. Bahwa itu huruf dengan pada majalah tujuannya agar kadang diredau dan tidak ada. Pak pro lupa. Nabi Abdullah Al-Haddad. Ketika kalian kamu naik karang-karang kitab bagiannya masyhur bahwa nanti dahulu terbuat mata tapi mampu menyusun kitab yang begitu indah. Guru penasaran. Udah urut dia kalau mau enggaknya dia merompok, dia menjamin, dia rame-rame, biografi pak membantu rombongannya. Nah urut terus dulu dan tahu ni, bukan Habib Allah kerana nak tahu ini kan ini kena cipta gehi dan datang dalam. Mau buat kalau nak kami, pada hari kena pun ada, urut drama tadi apa. Jadi nama kitabnya Nasaihud Diniyah, nasihat-nasihat keagamaan. Wasiyah imaniyah, wasiat-wasiat keimanan. Dan membaca ulama, segala puji bagi Allah, pemilik alam semesta. Ubina beliau ada Allah, mana adanya Allah. Ikut laga, ikut cara, ikut mantap, ikut bereng. Ada nama yang get-get dia ikut katanya. Jangan juga adanya Allah. Ada nama yang jerah-jerah ibu katanya. Ingat you ada Allah pada diri. Itapai Quran itu juz cara membaca kitab, cara ceramah agak tu didadaimu. Juarata Nabi rumah kuda, juarata Nabi badaya. Jinjo luar biasa kejadian mereka dengan multi talenta itu kelebihan kita. Itu semua milik Allah, tidak ada milik. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala Alladzi ja'ala taqwata ilal huda, Allah yang telah menjadikan dakwah kepada petunjuk dan menunjuki kepada kebaikan dan nasihat bagi muslimin. Puji Allah min afdalil qurabat, termasuk sebahagian daripada pendekatan diri yang paling afdal. Maknanya ayat termasuk dalam kategori mendekatkan diri kepada Allah yang paling baik adalah tak ajak orang kepada penyok. Dan dunia ada get-get buruk dan beri nasihat ke muslimin. To yang tim beri nasihat ke orang Islam. To yang tim berdunia kepada kebaikan. To yang tim ajak kepada hidayah. Sama dengan dia telah melakukan afdalil qurabat, perkara yang paling baik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sembahyang get, puasa ye, berumrah ye, berhaji ye, berzikir ye, berquran ye. Tapi tahukah kita bahwa mengajak kepada kebaikan, menunjuki kepada petunjuk, menasihati muslimin yang lain, itu termasuk dalam kategori sebaik-baik ibadah. Ya, maka malah Nabi ke dalam hadis mantap yang beliau jin sebagai sebab untuk nak hidayah ke orang lain, maka gejuk ke orang yang jika sebabnya pahala lagi kali ketegah kendaraan yang paling mahal bapak talanya. Jadi pakat orang bak target ajak orang kepada penyok dan nasihat muslimin dan beri nasihat ke orang lain, termasuk dalam afdalil qurabat, pendekatan diri yang paling besar, yang diberi pahala raih Allah Taala. Cuma banyak dibacara kamu
Tanya bebe nak kemampuan. Tanya mungkin tak kubur urung kata. Pakat urung jatuh. Tidur tanya yang katuk kena bak masjid. Bangun tidur. Biar nak mohon tidur dah. Tanya yang katuk kena bak masjid. Bangun tidur. Tidur tanya tidur. Tidur tanya tidur. Tidur urung yang tanya ajak pada kebaikan. Tidur urung yang tanya ajak pada hidayah Tuhan. Tidur urung yang tanya nasihat sehingga beliau berubah menjadi orang yang baik. Pahala Allah tunjuk padanya lebih raih daripada bersedekah kendaraan yang paling mahal bapak katanya. Bidang urung agama imannya kena orang agam dalam surga tidur. Tapi orang agam yang berimannya orang agam yang dalam surga pakat-pakat kok. Ajak-ajak orang lain. Pakat orang lain. Ya. Kadang abang ni pakat orang ramai rujak berbak. Dia pakat ajak balu ajak orang lain. Kajak Babati, kajak Babi Nasir. Ini pakat rujak. Pakan jatuh kami lagi pakai. Tak bumpu dia juga. Pakan jatuh mereka lagi dipakai. Pakan jatuh nantong bala dalam titik lagi dipakai. Pakan bak tempat yang get pada tempat tu handa pakai adapun handa lagi dipakai. Juga pakai. Berada boleh tanya bahawa tak ajak kepada hidayah adalah ibadah yang terbesar Allah beri. Ya. Tanya haji tak ada nasihat, haji tak pakat, jangan ada nasihat. Mengajak pada kebaikan. Keehnan tak. Wa arfa'ud darajat. Pakat urut target, beri hidayah urut, beri nasihat. Arfa'ud darajat adalah merumpok derajat yang paling tinggi Allah Ta'ala. Makanya memandangkan ulama-ulama yang soleh. Yang lagi Habib Umar, lagi Abu Dalil Tina dan gure-gure lain memandangkan Nabi dakwah. Hantu tu tetap belajar ceramah, tetap belajar pengumpul, tetap belajar berbaikan pakar. Rayu tak pada lama. Nah yang geri nak diradu bukan dari ceramah. Ihnya hanaji ketabah prioritas di, ihnya hanaji ketabah berjodoh mali baru. Yang demi yang demi. Uji berdakwah lembut. Bahkan dakwah itu afdalul qurabat, pendekatan diri yang paling raya. Dakwah itu arfa'ud darajat, derajat paling tinggi Allah. Dari begitu beriman. Wa ahammul muhimmat fiddin, dan berdakwahnya adalah perkara yang terpenting daripada yang penting-penting dalam agama. Nah juga bakal untuk Islam kena wajib. Nah dakwah dia. Yang ada ya dakwah oleh ulama-ulama dari Yaman. Ya tamang guna Indonesia dan agama anak orang. Yang nak tertim dia pulau Aceh, ya Borneo, pulau Aceh, ya Bubu. Bubu. Yang ada tim daerah-daerah terpencil, yang pernah daerah terpencil, betul. Maka setiap Muslim punya kewajiban berdakwah ubi kadar kesanggupan. Dakwah tanya yang mampu dan ceramah, dakwah yang mampu dan temutut, dakwah tanya pakat turun yang mau ceramah jatuh. Ada kemampuan. Mengajak pada kebaikan adalah pendekatan diri pada Allah. Mengajak pada kebaikan adalah derajat yang tinggi di sisi Allah. Mengajak pada kebaikan adalah perkara yang terpenting di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad berutus ini da'iyat sebagai pendakwah, wa mubasyiran sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhir sebagai pemberi kabar ancaman bagi mereka yang tak taat. Nabi Muhammad yang dai, ad-da'i ila Allah, pengajak pada Allah Subhanahu wa taala. Lagi ingat, paling gurulah ajak keluarga. Kat
Udu urina lagi onda ba. Nama to poi nganan. Poi nganan ni dalam rumah ba pada tempat tu. Ba. Bahkan hawana di tadi ada mana. Bahkan bawahana sama hani di mana tigo-tigo. Bahkan ada dia apapun hanya dah orang. Aneh. Ajak keluarga kepada kebaikan. Baca terus. Wadhalika sabilu anbiya'illahil mursalin. Dan berdakwah itu adalah jalannya para nabi dan para rasul. Dakwah mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada petunjuk, menasihati orang lain, yang adalah jalan nabi dengan jalan rasul. Sama dengan totim beruh lambut dakwah, totim beruh lambut nasihat, totim beruh dalam mengajak kebaikan. Dia sedang berjalan pada jalan para nabi. Siapa yang berjalan pada jalan para nabi, dia pasti akan bertemu dengan nabi. Kayak orang yang terjun dalam bahagian menyebarkan agama dengan cara yang mampu, maka dia sedang mengikuti jalan para nabi. Sebenarnya keberadaan para sahabat nabi, bagi nabi jemput, jika contoh dengan nah sahabat yang kaya raya namanya Abdurrahman bin Auf, dia berdakwah dengan hartanya. Tanya hanya ilmunya pada diri ngoroi. Tanya hanya ceramah, tanya hanya tembut, tanya hanya tafsir Quran, tanya hanya fikih, tanya hanya tasawuf, tanya hanya tauhid, tanya yang lepen, boleh murjid. Ugal daya, boleh belebu, yang lepen dakwah lepen. Baik kerana mudahnya, Pak, kamu rencana untuk acara cuma masjid Isra Mi'raj. Jadi, nalu itu. Tapi baik dekat rumah ni. Buku bina ni itu. Jadi. Ya. Lagi ya. Tak dukung. Yang harta dukung harta. Dan sahabat Nabi. Jadi keberadaan sahabat Nabi apabila Nabi na yang kaya, na yang ganti, na yang jarum, na yang nyon, na yang setiap mereka melengkapi. Lalu apa yang menurutkan? Menurut ada. Lagi yang kedua, hana mandum tanya napen. Sebagaimana hana mandum tanya na ilmu. Hana mandum tanya di ceramah. Sebagaimana hana mandum tanya orang tu mampu dengan doa harta. Beda-beda kemampuan. Bahpi tanya beda, tanya sama bak tujuan. Bahpi tanya beda, tanya tabah bak maksud. Itulah menghidupkan agama Allah. Udenya citiat ya. Udenya citiat mak. Nyohana ta'at ugo. Udik citiat, nyohana ta'at ugo. Dunia tempat beramal, akhirat tempat balasan. Siapa tak beramal dia pasti akan menyesal. Dia ada. Naur pada kala malam no sehat tumbuh mato di tiga minggu takit idul gado hapo dengan dulu abah-abah dahai gaya kau negeri abi. Maka setiap yang Allah juga jadikan sebagai ladang dakwah. Nah, lagi jalan toki-toki yang nanu buah bak gede memang dah no, pegak tu tiba-tiba buah. Yang kerja bak gede lu malam Jumaat wajib itu. Yang anak itu kerja bak gede bayar. Ya ini. Ya. Jangan ndaklah. Yang adanya toki-toki rai dengan buah kemayang tanda Tuhan buah. Adanya. Sudah. Ya lagi ada. Jadi dakwahnya kebayang dakwahnya adalah para dengku tanya hana bernai dakwah ke. Kamu nak buat lima. Ma dakwah yang berbuat itu boleh ustaz, cara gubernur. Dakwah aja dengan hal yang mampu dan mendapat kemudiannya bahwa berdakwahnya adalah jalan para nabi dan para rasul. Talab wa awliya'is salihin, dan dakwah itu adalah jalan para waliullah yang saleh-saleh.
para aulia, para ulama terdahulu telah berdakwah. Maka to yang tim dakwah orangnya, to tim agama orangnya, to tim budi agama orangnya, mereka juga sedang mengikuti jalan para waliullah. Mereka ikut. To yang pelikut agama orangnya, to yang peeleh agama orangnya, to yang peenteng agama orangnya, tu makut lenjit kurung ikut kurung lawan agamanya Abu Lahab. To ikut. Ya. Maka ikutlah serta dalam dakwah. Benar. Lebih ada tu bidang. Mau dipakai? Nyohan dah beti pakat. Lebih dan tu bihan dah beti pakat. Yang ada beti paling kurhat dakwah dan aku. Jangan baku. Jangan layak dengan dakwah. Lahirkan syiar jamaah. Lahirkan syiar majlis taklim, lahirkan syiar Quran, salawat dan sebagainya. Hadir hanya mendambang masjidnya kira-kira dakwah. Tegedi malamnya lejak kena mati bro daun kubur. Dan cerita kalau mau damai. Nah lagi syiar dakwah lama. Paling buruk dah. Tapi sambilan tajak ulang, sambilan tajak Quran kena. Sambilan dajah ulang yang barang-barang tak pernah ada guna ni untuk menjaga waktu itu apa. Sambilan dajah ada yang kami dah ilmu yang kami dah mengalah pengetahuan, ajaklah orang-orang yang lain untuk ikut bareng-bareng bersama. Tidur hanya paling buruk tidur. Baik. Oh tengah nonton je lah, alhamdulillah. Tapi lupa bagok tu raja leh. Mana ciri mereka? Baik, kau boleh ke onda, lihat bago, kau boleh jadi lebih dah ada jadi lah. Lepas pahala tu. Betul. Wal ulama il amil arsyaqina bil ilmi wal yaqin. Dan dakwah menuju jalan para ulama yang beramal, yang pandai mereka itu dalam ilmu dan keyakinan. Intinya berdakwahnya adalah pendekatan diri pada Allah, derajat yang tinggi di sisi Allah, yang terpenting di sisi Allah, dan dakwahnya adalah jalan para nabi, jalan para waliullah, jalan para ulama yang beramal dengan ilmu, mereka yang benar dalam ilmu dan keyakinannya. Kata tim ikut jalannya sama dengan kata ikut jalan yang gate. Kalau jalan yang lain gate, insya-Allah akan tuh man berakum man daraba ala man salaka ala darbi, siapa yang berjalan di atas jalannya, wasalah dia pasti akan sampai. Nah, ikut jalan itu ya. Kita tama-tama tak fikir ke agama buat mudin agama pada buat. Cuma sekedar Islam akademik tau. Cuma sekedar Islam bernama tau. Sementara pak praktik kakak di lagi untuk Islam. Nah, kita tama-tama fikir lagi dah. Bahaya macam bahaya habis naga. Dan malam sebahagian ulama yang saleh berkata, Innallaha khalaqar roha, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan istirahat, wa ja'alaha fil jannah, dan Allah letakkan istirahat itu di syurga. Doanya menempat istirahat. Belum muata lagu ala abihum wal mukarram walid yunaditi walid kubah wa tumukut kita kayu halwala ulurnya dengan barayah nawa muata nurut cerita orangnya begah doh nana ibu dari rumah kita tahu dia. Watel lah belum buatannya cik sering ulang-ulang lewat itu. Doanya menempat istirahat begitu. Ini istirahat. Doanya tempat istirahat. Tempat istirahat kubur mencuba. Mana ya? Doanya tempat pasti yang tim tibu mengentaan yang hantim tibu mengentaan pi mana dari itu nyata tim tibu mampu taat idenya lih mati istirahat nyatibu mampu maksiat lamdanya lih mati tibu ulang tibu di mengadu tibu donya tempat tibu siapapun yang tinggal dalam donya pasti tibu. Dunia tempat Toman dan tinggal dalam dunia pasti pasti.
Maka pilih tibu dengan hek yang wate kali hek dengan tibu idonya hanya tibu li dengan dia pilih tibu. Bek tak pilih tibu dengan hek dengan idonya awate li mati tibu lah hek lah. Gebangkit ruang kiamat tibu lah hek lah. Pada dia fokuskan bak amal-amal ibadah. Mak tua belang danyo hana ya pula badi lego. Belang danyo hana ya urus nalu lego. Belang do do. Temayang danyo hana bubu lego, do bubu. Puasa danyo hana bubu lego, do bubu. Do. Nah, ada demo do Maka salah satu daripada amal yang terbesar itu adalah berdakwah. Maka kalau mengajak pribadi amanah sendiri dan mak dan ayah akan berhadir pada malamnya, mari menjadi pendakwah. Apa maknanya? Mari menjadi orang yang membesarkan agama Tuhan dengan sekadar kemampuan yang beliau padanya. Yang mampu mengajaklah jangan mengejek. Yang mampu memberilah untuk agama Allah. Buku yang nak kesanggupan. Panalun yang nak sanggup ide cemerlang. Pakai ide itu untuk membangun agama Allah. Yang nak jabatan lanjaro tanda tangan yang membantu agama Allah. Berillah agama Tuhan. Bantu. Sebenarnya juga tak perlu. Ada debu-debu biji kepala. Tinggal pada dengan hantar. Baca dulu. Alinan wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad. Dan semoga berselawat oleh Allah dan menyampaikan salam oleh Allah untuk sayyidina penghulu kita, maulana dan penghulu kita juga, Nabi Muhammad al-Rasul al-Amin lagi yang terpercaya. Nah, selawat. Termasuk yang ajarkan waktu susun kitab pada punanya catatan buku-buku keagamaan dan benar ada tulis tahu bukunya. Nabi berkata hadis man shalla alayya fil kitab lan tazalil malaikatu tastaghfiru lahu ma dama dzalikal ismu fi dzalikal kitab. Siapa yang berselawat untukku dalam kitab dengan makna tertulis selalu dalam kitab, senantiasalah malaikat selalu beristighfar untuk dia sampai namaku tidak ada lagi di sana. Dan namaku tu buku catatan tu tak ada gigi tahu. Beliau kata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Selama mantapnya tulisan salawat di buku itu, selama itulah malaikat terus beristighfar untukku. Makanya ulama-ulama waktu susun kitab, tetap dia tahu kitab. Jadi selama mantapnya tulisannya, mantapnya lautnya, maka tabi-tabi yang kadang beristighfar oleh malaikat untuk tersebut. Jadi selawat dan salam untuk Sayyidina wa Maulana Muhammad. Beliau seorang Rasul. Arti Rasulnya utusan. Nabi Muhammad yang utusan Allah. Jika Rasul ayatkan permohonan, jika Rasul kepilihan, kepilih Allah. Jika Rasul hananya Allah, jika Rasulnya karunia Tuhan. Memang Allah pilih to yang kena Allah puji ke Nabi Allah. Memang Allah pilih to yang kena ke Rasulullah. Hanya istilah mencalonkan diri sebagai Rasul. Cara anak calon Rasul. Memang dipilih oleh Tuhan untuk jadi Rasul. Nah, Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Al-Amin dikatakan Nabi Muhammad yang terpercaya. Al-Amin ya, gelar yang nama Nabi Muhammad yang gelar Al-Amin ke Nabi Muhammad ke orang Islam karena orangnya ada orang Islam. Ke orang takwa karena orangnya ada orang takwa. Yang gelar Al-Amin ke Nabi Muhammad adalah orang yang tak masa jahiliyah. Karena Nabi Muhammad ikut Al-Amin pada yang tahu dulu pada berkeramaja wahdi Rasul. Karena mulia dan akhlak Nabi Muhammad, li urung yang di Mekah orangnya awak kafir Quraisy awak jahiliyahnya ikut Muhammad Al-Amin. Padahal awaknya urung yang hana beragama orangnya. Tapi Al-Amin ibu Nabi kan menggut akhlaknya. Amanah Nabi Muhammad. Kebaikan akhlak Nabi tadi tidak hanya diakui oleh kawannya tapi juga oleh lawannya. Yang berakhlak Nabi. Beda katanya. Tanya kain di pegang ke akai lengan. Nanya kain tak mau pergi.
agak kaya. Nabi Muhammad diakui ikut akai, kawan lainnya lawan lagi. Cuma apa lawannya lamati ke akui putui Nabi Muhammad, cuma balahi yang ikut lagi Abu Lahab. Abu Lahab berdepu dan Nabi Muhammad berputui dan Nabi Muhammad pegang putui. Cuma hang ikut gengsi kerana Ya'juj dia ada kumur, masa Ya'juj pun ada kumur. Nah berdengkrak. Abu Lahab merompok Nabi Muhammad bercak hijau betul juga. Hal kata tanya leru Abu Lahab. Maka dan meletup muka tadi kata merompok dengan Muhammad. Setiap kali aku memandangnya bertambah rasa cinta kepadanya. Lo jangan kena tiru kayak galak cinta lagi. Hai lo betul muka apa jangan galak lagi rugi ke dia. Jadi Abu Lahab putih gengsi, putih gerak karena doa dari Tuhan. Daripada Nabi Muhammad merasa anak cocok ikut Nabi Muhammad. Makanya nahu doa orangnya doa kat Tuhan. Tanya pada hanajib kata agama, ada seberapa paham, nak ada muda, nak ada kampung tanya, ji mantan lumayan muda, gaji purno tanya, gaji gugur tanya, kamu pun lebih agama. Tak kena tanya, hai raja Abu, ba anak ni bawa tak, tapi tanya, nak akai Abu lah. Bacul dia kali. Buka, dikejut-jut. Wal Habibin Makin, dan kekasih Allah Ta'ala yang kuat. Nabi Muhammad yang kekasih Allah. Kekasih Allahnya Nabi Musa gelarnya Kalimullah, Nabi yang berbicara dengan Allah, Kalimullah. Nya Nabi Ibrahim gelarnya Khalilullah, dia Khalil teman Allah. Nya Nabi Nuh Najiyullah, orang yang telah diselamatkan daripada tufan, pada tsunami. Nabi Muhammad bergelar Habibullah, kekasih Allah. Habib di atas Khalil, Habib di atas Kalim. Karena pada kekasih, dia berapa? Pada kekasih, dia juga. Gelar yang hidup Nabi Muhammad adalah Al-Habib. Berarti Al-Habib kekasih Allah. Makanya cucu cicit Nabi yang mantan nawarnya, zuriat-zuriat Nabi, anak cucu Nabi yang pun Habib. Habib. Karena gelar sihirnya adalah Habibullah Rasulullah Nabi dari Al-Makin. Dan Nabi kanya Nabi Muhammad kaya. Bahkan disebutkan dalam riwayat Sayyidina Ali kanya nak pernah dipegat pudung digerak bak tempat awak pegat pudung. Jadi paharnya Rasulullah kena kalau tu nak pudung digerakkan tu gemar dia nanti gerak. Tepuk pudung mudah. Duduk kilo pudung 20 kilo. Pudung Sayyidina Ali ke pudungnya 70 kilo. Watai gemar dia nanti gerak dan tepuk pudung buih dah. Pudung nak gerak dia 70 kilo. Kekalian Nabi nak pegang lain bukan macam betul kali. Yang orang ke mana lagi ada nali ke pudung 70 kilo ni pudung mainan kan hanya ketamparnya atau main dia jauh ni. Lalu nangka kenapa tak pudung 70 kilo gemar Nabi buku tipu pudung boleh dah. Dan tu bukan Nabi. Cuma Nabi ke kan ada. Kelihatan Nabi dia lewat tak boleh dah. Apa dia yang pudung ni? Maaf. Sayyidina Ali kan Nabi ke 70 kilo. Dalam riwayat itulah Sayyidina Ali yang mati perang. Yang gedak urung ini apa boleh untuk depan. Kena berizin tu. Tentu. Yang gedak lagi bukan kata. Memang ke. Apa dia benar 70 kilo? Tanya 70 kilo pakai urung bukan ni. Kekuatan Allah juga. Sehingga Nabi Muhammad Sayyidina Ali Rasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberi kekuatan lagi benar. Dia ada benar. Dia tu dan Ali itu gunanya nanti kita berakap. Tutup muka anak-anak betul tutup muka. Jadi Abu Ubaidah itu. Maju ke Ali mula berakap. Baru bangga gerak kita bolak lalu nanti Allah itu. Gejaklah ni lalu gejaklah ni lalu 7 huruf. Huruf
27 kali belum kau menyerah. Baru buka bagi Rasulullah. Ke ada Nabi. Cuma ke Nabi. Anda jahat. Ikun anda sahir 20 ada bala. Ikun anda majnun kumo ada bala. Ikun anda sahir 20 kali ada bala. Nabi Muhammad yang kenangnya hanya boleh. Nabi yang kenang Allah boleh. Ikun Allah dihina Allah boleh. Ciri-ciri pendakwah yang ikhlasnya nyedena ayah namanya nyekut bro-bro bro yang bengek yang tipu nak gaya ke dakwah ke Allah dan Allah. Nabi Muhammad ikut bro-bro ada nama kenang gedronya aku juga ya baik agama yang baik Allah. Tapi Nabi Muhammad benar-benar mendakwahkan Allah bukan mendakwahkan manusia kepadanya. Ke Nabi yang berangkat bergaya-gayaan yang boleh berkata Rasulullah kesanggupan tak betul lenyalah khataman Nabi Nabi Muhammad yang penutup segala Nabi hanali Nabi lih Nabi Muhammad kemana hanali Nabi lih Nabi Muhammad hanali yang diangkat gelantik ke Nabi lih Nabi Muhammad penyenatannya abana orangnya namantau Nabi nah Nabi Isa na, Nabi Hidir na, Nabi Ilyas na, ada Nabi. Nya Nabi yang kaawaina banyak umum amronya. Yang maksud hanali Nabi li Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul, beliaulah sebagai Nabi terakhir, tidak ada lagi pengangkatan Nabi setelahnya. Hanali Nabi yang diutus, hanali Rasul yang dikirim setelah Nabi Muhammad. Adapun Nabi yang kaawaina, ya Nabi hukum orang mantal, Nabi Hidir mantal, Nabi Isa langit, mantal. Dia terkedi itu kena ulang pasal ada lagu kena namanya kelum bukan alhamdulillah kena terima wahyu. Nabi yang ke-26 dia cakap barang 26 dia cakap. Pada Nabi Muhammad dalam Quran ni berayat khataman Nabi Nabi. Ya, walakin Rasulullah wa khataman Nabi. Nabi Muhammad itu utusan Allah dan dia itu adalah penutup segala nabi. Wadai penutup dia nali dia. Di mana Nabi dalam hadis tidak akan dulu terjadi kiamat dunia sehingga ada 30 orang yang mengaku menjadi nabi setelah dunia. Hadile kiamat dunia sehingga nalhetuh dulu yang megah dulu nabi wadai kahana itu. Karena jawab bahawa yang berada Nabi yang berada Nabi atau berada Nabi karena Allah dalam Al-Quran dulu atau nanti Muhammad Yasin dan Quran ada Yasin dulu Nabi bukan banyak ada Nabi Al-Quran ada macam-macam pengakuan ada yang ngaku dulu mereka Jibril dulu ada politik ada kurun masa mereka ada kurun. Yang aneh waktu anda orang mengaku lagi nak teori ikutnya jadi yang nauri dia pegang lum Nabi bukan menerima wahyu Allah Ta'ala dia sedang berdusta dan dia sudah murtad karena yang berarti sama lagi diingkar Nabi Muhammad yang terakhir apa dia na'udzubillah minzal jadi Nabi Muhammad yang penutup segala Nabi hanali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga adanya umat terakhir bukan kita tenggelam pilih hikmah salah satu kemuliaan Allah juga padanya adalah kepuji dari umat terakhir kepuji dari umat terakhir hikmah yang pertama ini tadi hana mereka jadi habismu hana mereka lagumu dibayang tu yang mata Nabi Musa dia menurut ke dia lagumu yang masa Nabi Nuh dia menurut ke dalam orang hikmah dia yang berbuka peduli kalau tak haji hana trip dia lagu. Malah hikmah yang kedua keburukan yang nampak umat Nabi Muhammad hana disebuli ke umat lain. Jika nanti keburukan umat Nabi Musa ketemu dalam Quran boleh dia. Keburukan umat Nabi Nuh bahasa Al-Quran boleh dia. Tegedina umat Nabi terlalu Nabi Muhammad dan umat lain umat Nabi Muhammad. Nabi berkitab di dalam umatnya pasti kena. Wakana umat Nabi Muhammad main cik tapi dia mengalah.
Kita mulai lagi dakwah. Mumpung masuk layar. Jadi Allah bukan hanya kenali bahkan salah haji agar umat Muhammad itu tidak disebutkan kejelekan-kejelekan kepada orang lain. Betul ya. Kemudian itu. Itu kenapa ada kemudian? Gara-gara kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi khataman Nabi penutup Nabi. Nabi Muhammad wa imamul muttaqin, dia adalah imamnya segala orang takwa. Di Tasik na orang takwa, di Tigray na orang takwa, di Yalang na orang takwa, di Lanjameh na orang takwa, Ilang Damat na orang takwa, di Arab Saudi na orang takwa, Patah na orang takwa. Dari masa Nabi Muhammad pun Nabi orang na orang takwa. Ingatlah setakwa-takwa manusia adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatnya paling baik, puasanya paling baik, hajinya paling baik, umrahnya paling baik, bacaan Qurannya paling baik, doanya paling baik, tasbihnya paling baik, tahmidnya paling baik, takbirnya paling baik, iktikafnya paling baik, khusyuknya paling baik, itikadnya paling baik, ucapannya paling baik. Ubina amal ibadah yang paling gede ada Nabi Muhammad. Imamul Muttaqin, dia imam orang yang bertakwa. Abana lem hang kemi dakwah, abana hang ni maka ulun sibuk lah ibadah. Apakah ibadat seindah ibadah Nabi Muhammad? Nabi Muhammad lantunang ibadat untuk yang umrah benar. Nabi Muhammad lantunang mangan ibadat untuk yang ceramah ada kok ya ada. Jika dengan nak tamak pun tambah dua perlu untuk menjadi salah. Gerak adanya Nabi Muhammad. Islam itu tidak hanya sholat, puasa, bertasbih, baca Quran, tidak. Islam itu ada dakwahnya. Hantu agama batanya jamu punya orang berarti itu orang agama. Hantu Islam batanya jamu punya orang awal duduk tok agama berarti hanya enggak boleh. Maka imam orang bertakwa adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena pegang kemayangannya paling gede, puatannya paling gede, ibadahnya paling gede. Lam tibu lah ibadah terbaik, dia sempat berdakwah. Maka pegang alasan orang yang lu tibu lu kemayang, orang tu main lu tuntut haji, yang haji tuntut wajib. Bibi nak membuat mempunyai lagi habar orang nak kebut tuntut tak Islam. Juga menggunakan harta untuk dakwah pada agama dan ada lain. Wujud sebagai jalan untuk mereka. Bajendra wasayyidus sabiqin wal lahiqin. Nabi Muhammad yang pemimpin untuk orang yang terdahulu wal lahiqin dan untuk orang yang terakhir. Nabi Muhammad yang sayyid, pemimpin hatta untuk Nabi Adam beliau pemimpinnya. Nabi Muhammad sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan pemimpin para rasul. Bukankah Nabi Adam seorang nabi?